Selamat pagi teman-teman yang sedang menyaksikan siaran Market Update Live pagi ini. Tentunya saya Ainovianti tidak sendirian karena kita sudah menemani teman-teman semua dalam Market Update Live bersama dengan narasumber kita Bapak Robi Leonardo. Pagi ini tentunya kita akan mengulas dan juga memberikan informasi terkini seputar pergerakan harga emas dan informasi lainnya yang tentunya pasti akan ditunggu-tunggu oleh seluruh investor yang senang melakukan investasi, khususnya instrumen investasinya adalah emas di dalam bursa. Baik, sebelum kita memulai pembahasan soal market update hari ini, seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya di hari Jumat, saat itu kita masih menanti soal pidatonya Jerome Powell ya di Simposium Ekonomi Amerika Serikat. Nah, tidak lama setelah kita menanti pada siang hari, ternyata di malam harinya Powell telah melakukan pidatonya. Mungkin kita bisa mendengar sedikit nih dari Pak Robi. Kira-kira apa sih Pak hasil pidato yang sudah disampaikan oleh Powell pada malam hari itu? Sebenarnya kita balik lagi ke hari Kamis yang FMC Minute. Itu tahu kan indikator mau turunin suku bunga, jelasin kalau dia suku bunga itu potensinya bisa stop inflasi, atau yang negatifnya itu bisa create unemployment. Tapi yang pas di Jason Meeting ini Paul pasti ngaku itu data-data Amerika itu udah mulai jelek, dan strongly indicate ada kemungkinan ada rate cut. Tapi dia nggak ngomong selalu langsung dia bakalan mau ada rate cut gitu. Tapi bikin itu kayak semua investor ada confidence-nya boost langsung ke 88% itu bakalan September. Kemungkinan besar itu bisa rate cut. Sampai ini pagi aja saya lihat itu udah naik sampai 89% itu investor pada confident dia bakalan bisa rate cut gitu. Nah, dari data-data sini kita orang investor lagi itu rate cut itu berapa persen, itu emang kan 25 basis point, tapi investor ini juga nggak mau ambil tindakan langsung kayak dia pun persentasenya lebih tinggi, dia tetap tunggu sampai September 17 yang Fed itu baru bisa tentuin benar-benar ada rate cut atau enggak, biarpun memang data-datanya emang sampai Fed udah ngaku, tapi dia nggak ada indikator ada setara ngomong langsung dia bakalan mau rate cut. Malam itu saya sempat sedikit mengikuti harga nih Pak ketika Powell telah melakukan atau membacakan pidatonya ya saat itu. Ternyata secara langsung ada pergerakan harga emas nih Pak. Iya, benar. Seperti yang Pak Robi pernah kirimkan, harganya itu ada sedikit lonjakan. Ya sebenarnya itu bisa dikatakan cukup besar Pak lonjakannya. Terjadi persis setelah Powell membacakan isi pidatonya. Apakah ini selaras dengan yang tadi Pak Robi sempat sampaikan bahwa di sini ada peluang yang terbuka untuk pemangkasan suku bunga ke depannya? Iya benar, justru yang kata-kata itu karena dia tidak ngakuin data-datanya tidak udah jelek gitu ya. Akhirnya ngakuin itu, terus meloncat tinggi sampai hari ini dibuka tertinggi selama 2 minggu ini. Ya tertinggi, jadi loncat. Kita bisa kelihatan dia loncat. Terus di 2005, di tanggal 25 itu orang masih ada positif, tapi menurutnya masih rendah, meloncat lagi tertinggi yang akan ditutup di hari Jumat kemarin. Ya, terus dia pun turun lagi, ini hari terbuka tertinggi lagi daripada yang kemarin tanggal 25. Sekarang emas diduduknya di 3.394. Pas buka hari ini pasar emang ada turun di 380, tapi emang itu biasanya orang ya emas kan pasti bergerak tertinggi, pasti ada investor mau profit taking. Iya.
Nah, aksi profit taking ini sebenarnya yang menjadi hal masih dibaca-baca mungkin pergerakannya oleh para investor ya Pak ya. Apakah ini waktu yang tepat untuk mereka mengambil profit dengan melakukan transaksi penjualan atau memang secara tidak langsung mereka masih mempercayakan untuk menanti pergerakan harga yang mungkin kedepannya akan lebih meningkat dibandingkan pada hari ini ya Pak? Iya, benar. Sebenarnya sih kalau yang bisa turun itu biasanya yang short term atau mid term punya investor trader itu bakalan ambil profit karena kan emang udah tentu ke resisting point-nya di 9.180. Sekarang balas lagi di support new support level-nya itu yang mendekati 3.380. Sekarang jadi support bukan resistance lagi, dan support ke bawahnya lagi itu kurang lebih di 3.368. Resistance levelnya sekarang itu di 3.395. Kalau dia bisa sentuh itu bisa tembus lagi ke 3.400 kan bisa ke 3.420. Itu kalau dia di analisa dari saya sih kayak gitu. Menanggapi lagi Pak terkait pidato Powell saat itu ya, saya sempat membaca mengutip dari investing.com, waktu itu sempat disampaikan oleh salah satu orang yang memang memiliki minat yang sama di bagian komoditi ini. Di sini Adam Crisafulli dari Vital Knowledge, dia mengatakan meskipun Powell lebih dovish dibandingkan saat berbicara terakhir pada Juli kemarin, ini bukanlah pidato yang sangat dovish secara absolut, tapi ia masih khawatir tentang adanya inflasi. Nah, mengingat soal inflasi ini mungkin di sini menjadi ajang untuk para investor meletakkan kepercayaannya kepada aset safe haven, sehingga peningkatan terhadap aset safe haven ini menjadi meningkat secara drastis. Seperti itu mungkin ya Pak, salah satu alasan yang menyebabkan harga emas menjadi naik saat itu. Iya bisa, karena kan orang-orang juga yang banyak investasi ya kan kita bisa investasi di mana di emas. Ya banyak orang itu masih pilih kayak emas itu safe haven, bagaimanapun dia mau turun biasa aman-aman dulu aja di situ. Jadi kalau lihat emas bisa naik itu ya semua orang kita sebelum ada tindakan apapun itu saham sama obligation sama kripto itu jaraknya itu nggak stabil. Tapi cuma emas, kita bisa tahu emas itu bakalan meloncat kalau pas ada ngomong tanda-tanda namanya suku bunga gitu. Jadi supaya kenapa emas bisa naik gitu. Itu tadi pembahasan ya teman-teman seputar, kita coba tarik lagi ke belakang seputar pidato dari Ketua The Fed saat di Simposium Ekonomi AS. Nah, setelah kita membahas beberapa harga dan juga beberapa pergerakan atau market update di beberapa hari yang lalu tentunya, untuk hari ini, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Robi bahwa hari ini harga emas, khususnya emas fisik JFX Gold X ya, ini berada di angka tertinggi selama 2 minggu terakhir. Berdasarkan hasil pantauan dari tim JFX Gold X, disampaikan bahwa pada hari ini tanggal 27 Agustus 2025, harga emas fisik di bursa komoditi JFX atau emas fisik JFX Gold X berada di angka 3.388.8 US dollar per troy ounce atau Rp1.803.655 per gram. Setelah kemarin sempat ada kenaikan hampir 1%, hari ini emas fisik JFX Gold X melanjutkan kenaikannya sekitar 0,26% pada pembukaan perdagangannya. Nah, jika kita sedikit mengulas update harga pada hari ini, salah satu hal yang menyebabkan naiknya atau terjadi lonjakan harga pada emas fisik JFX Gold X adalah kabar dari Presiden dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengaku telah melakukan pemecatan terhadap Gubernur The Fed Lisa Cook atas dugaan penyimpangan dalam perolehan pinjaman hipotek. Nah, hal ini sebenarnya belum pernah terjadi sebelumnya ya, karena pemecatan melalui presiden itu dianggap tidak sah.
Seperti itu. Nah, tapi terkait hal ini Pak, adanya terjadi peningkatan setelah kabar yang datang dari Presiden Amerika Serikat. Sebenarnya apa kondisi pasar pada hari ini, khususnya untuk informasi tersebut? Pasar ini masih terbaru ya, jadi Indonesia itu masih new banget, itu kejadian kemarin kalau nggak salah. Nah, emang benar kayak Bandung ini itu nggak pernah terjadi, tapi bagaimanapun Presiden itu juga ada kekuatan untuk uh, bisa suggest untuk dipecat. Dan emang salah satunya itu kan ada fraud di mortgage ya dia. Dan itu menurut saya sih udah nggak benar, memang mesti keluarin gitu, biasanya. Nah, secara misalnya dia udah keluar, yang support Donald Trump-nya decision itu ada 2 orang. Sementara kalau Lisa itu udah keluar, itu jadinya cuma 2-2, dan 2 lagi itu kemungkinan besar juga bakalan shift to Donald Trump-nya decision gitu. Jadi kemungkinan besar yang bakalan Donald Trump minta itu kemungkinan besar itu pasti kejadian gitu. Jadi sekarang udah nggak ada Indonesia itu yang bikin kayak disapprove untuk decisionnya apa Donald Trump yang minta. Biarpun emang sementara kan kalau saya ngomong Fed sama presiden kan itu independence ya, itu namanya masing-masing, tapi kita kan selalu bisa influence masing-masing di situ. Jadi kayak misalnya Donald Trump bilang interest rate mesti di-cut, ya kalau di Fed sana pasti mendengarin, tapi mesti ada voting siapa. Sementara cuma 2 orang yang bisa yang favor Donald Trump. Sisanya nggak favor, tapi 2 lagi yang nggak favor sekarang udah mau favor Donald Trump. Oke. Ini sebenarnya memang belum pernah terjadi terkait adanya pemecatan gubernur ya atau gubernur The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat oleh Presiden Amerika Serikat. Tapi seperti yang disampaikan oleh Pak Robi sebenarnya ya memang secara tidak langsung Presiden memiliki hak dan wewenang terhadap hal itu. Nah, karena hal ini terjadi, teman-teman, pada perdagangan hari ini, inilah yang menjadi salah satu faktor harga emas melanjutkan kenaikannya, khususnya untuk hari ini berhasil mencetak rekor tertinggi selama 2 minggu terakhir. Seperti itu. Oke. Sebelum kita masuk lebih dalam nih membahas soal pergerakan harga emas, kita akan buka sesi tanya jawab terlebih dahulu. Jadi untuk teman-teman yang tadi sudah menyaksikan ya, yang sudah menyaksikan penjelasan dari Pak Robi, baik terkait harga emas, kemudian juga ada beberapa kebijakan ya. Mungkin ada yang ingin bertanya, kami silakan untuk memberikan pertanyaannya di kolom komentar. Mau nanya dong Kak? Boleh, silahkan. Mau nanya apa? Langsung diketik aja pertanyaannya di kolom komentar. Silahkan langsung diketik karena kita akan melakukan sesi tanya jawab ya. Jadi buat teman-teman yang memiliki pertanyaan, baik itu menanggapi terhadap penjelasan tadi atau mau memberikan pertanyaan lain seputar harga emas atau investasi juga kami silakan. Ada pertanyaan nih satu nih Pak Robi. Pak, bagusnya hari ini jual atau beli ya? Mungkin setelah melihat hari ini naik ya Pak. Baiknya jual atau beli? Kalau menurut saya sih beli kan. Beli ya? Nggak tahu itu kondisi ekonomi itu kayak apa. Nah kebetulan ini minggu itu emang besok beritanya lagi besok itu beritanya AS itu berita GDP growth rate. Yang satu lagi itu yang minggu ini continuous jobless claim sama initial jobless claim. Tapi yang dilihat itu jumlahnya yang PCE price index, yang good trade balance, personal income, yang core PCE price index. Itu Fed bakalan lihat itu inflasi, bakalan bisa tentuin bisa turun 25 atau 50. Ya, diturunin suku bunga itu standar 25 basis point. Tapi kalau emang lagi katanya kurang bagus, kayak menurut aja unexpected, itu bisa lebih dari 20.
bisa lebih dari 25, bisa menurun jadi 50. Kalau menurut saya lagi, memang kita orang tahu kemungkinan besar itu September bakalan turunin suku bunga, mendingan kita orang beli dulu. Iya. Jangan buru-buru jual. Karena ya bahaya. Kita orang kan bukan mau cepat-cepat kaya, kita orang mesti slowly build. Jadi kita orang nggak bisa memang beli ya cuma 1-2 gram expect untuk jadi financial freedom. Kita orang mesti build slowly, yang ngumpulin ke dulu, dan kita orang udah bisa kelihatan portfolionya memprofit 30% ke atas, nah kita orang bisa consider mau jual berapa banyak. Jangan dulu, oh ya ada ini jual, langsung nggak, beli aja dulu ngomongin. Emang kan ambil duit gini masalah. Kalau emang bukan emergency, kita kan jangan jual, kita kan simpan aja. Kita masih ada duit yang lain untuk pakaian gitu. Baik. Apabila memang kondisinya tidak emergensi, teman-teman baiknya memang disimpan dulu dan melakukan transaksi pembelian. Karena tadi kita sudah melihat bersama ya bahwa kondisi saat ini memang tidak menutup kemungkinan kedepannya di bulan September ini akan terjadi pemotongan suku bunga oleh Bank Sentral Amerika Serikat. Setelah kita melihat bagaimana kondisinya hari ini. Dan saya sepakat tadi dengan yang disampaikan Pak Robi, apabila tidak ada emergensi yang cukup tinggi, mungkin teman-teman bisa menahan untuk melakukan transaksi penjualan. Karena seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa untuk investasi ataupun menabung emas fisik sendiri memang harusnya disarankan menggunakan uang dingin seperti itu. Jadi memang itu akan lebih baik untuk digunakan sebagai media untuk melakukan transaksi. Selanjutnya ada pertanyaan juga. Dengan dipecatnya Gubernur The Fed, harga emas bakal naik atau turun, Pak? Yang kayak saya ngomong, di Fed itu ada 2 orang yang mendukung Donald Trump untuk turunin suku bunga. 2 orang yang nggak dukung, nama satu lagi 2 itu kemungkinan dukung atau enggak. Satu yang sama Donald Trump itu udah dipecat. Iya. Nah, 2 lagi itu bakalan mau shift ke Donald Trump punya side, itu bakalan influence lebih kenceng untuk ke Donald Trump. Jadi kemungkinan besar untuk turunin suku bunga itu dari 80 kan minggu lalu abis Fed ngomong orang naik sampai 88. Nah pas ini dipecat, investor pada confident itu bakalan naik sampai 89%. Yang nggak kemungkinan besar yang nggak rate itu turun jadi cuma 10,5%. Jadi kemungkinan cuma 10,5% September itu suku bunganya nggak diturunin. Nah dari situ kita bisa tahu bakalan emas itu meloncat di September. Oke, jadi ada kemungkinan untuk di September ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tapi masih penasaran, tapi pengen lihat lagi gitu pantauan harganya untuk kedepannya gimana, gak usah pusing, langsung aja saksikan tentunya ya Market Update live bersama dengan Metal Go Plus dan juga Metal News. Sekarang kita akan menyajikan informasi berdasarkan analisa dan juga hasil riset yang sudah kami lakukan kepada teman-teman semua. Baik, apakah ada pertanyaan lagi untuk Market Update live hari ini? Kira-kira apakah akan ada pertanyaan atau sudah cukup? Sepertinya kalau berdasarkan aktivitas di room saya nih Pak, ini lumayan banyak yang join ya untuk live kita hari ini. Karena sepertinya teman-teman sudah terbiasa dengan notifikasi market update sepertinya Pak. Saya ngomong di room sini kan yang minggu lalu kita orang kayak ayo kita investasi bersama-sama pas lihat harga. Kebetulan kan mulainya dari Jumat, tapi saya ngomong itu mulainya tiap hari Rabu, tiap minggu. Mas kebetulan ini kita harga investasi di ya 0,1 gram aja. Kalau orang yang masih belum mampu atau masih khawatir, boleh coba dari 0,01 di MetaGo X dan MetaGo Plus. Artinya sekarang pasar harga misalnya sekarang emas kita membeli di 1.800
ya 800-an, 600, 700 perak ya, ya gitu. Kita orang beli aja mau kontrak kita tentu aja udah bisa kelihatan dari situ. Nah, kita orang kalau khawatir harga naik, jadi saya bilang beli aja dari situ. Kita orang bisa lihat bulan depan kita orang udah hasilin berapa gitu. Nah kalau sementara ini kan baru dua minggu itu kita udah ngumpulin 0,2 gram ya, biarpun ini hari emas lebih mahal, tapi kita bisa lihat kita punya rata-rata emasnya itu di 1.792.000. Emas hari ini di 1.800.000-an. Sebenarnya kita sudah profit, namanya unrealized profit itu 8.000. Iya. Jadi kita ayo yang mampu kita investasi aja di Metego Plus 0.1 itu memang udah sampai 200.000, udah sampai 190.000. Iya. Kalau yang nggak mampu ya 0.01 gram juga mulai dari situ. Slowly gear up your confidence, baru bisa slowly tambahin ke 0.1 gram. Nah, jadi untuk teman-teman semua ya, seperti yang sudah kita sampaikan nih di minggu kemarin, kalau misalnya teman-teman ingin mengikuti challenge mungkin ya, untuk melakukan menabung emas fisik JFX Gold X, menyesuaikan dengan jadwal live streaming kita, market update live kita, bisa banget. Atau misalnya mau di setiap pertemuan hari Rabu, kita sama-sama beli gitu misalnya ya, untuk 0,1, di sekitar angka 180 ribuan, itu juga bisa banget. Dan nanti setiap pertemuan hari Rabu, tabungan emas kita sudah meningkat, bertambah ya. Nah, kita bisa pantau sama-sama berapa kira-kira memang profit yang sudah kita hasilkan setiap minggunya. Seperti itu. Baik, saya rasa teman-teman sudah cukup mungkin ya, tidak ada pertanyaan lain. Tapi ini ada beberapa yang baru bergabung, Pak. Mungkin untuk closing statement, Pak, boleh disampaikan. Kira-kira nih, berdasarkan hasil analisa Pak Robi terkait perdagangan hari ini, apa yang bisa teman-teman lakukan sebagai investor? Silahkan. Sebagai investor, menurut saya sih kan kalau setiap harga kita beli aja. Kalau sebagian untuk orang yang trading, advice saya itu kalau aman bisa menurun sampai balik lagi 3.380, itu is your second chance. Yang kemarin saya bilang kan dari resistance-nya di 3.380, sekarang udah tembus. Emang sekarang udah mau menurun lagi, mau membang 3.380. Kalau dia bisa sentuh di sono, that's your second chance untuk buy in. Nah, kalau masih ragu, ya the second one itu lebihnya di 3.368, kurang lebih di 68 sampai 70. Tapi kalau menurut saya usah tunggu sampai di 70, beli aja dulu. Ya. Bisa beli kalau misalnya orang investor udah emang biasa invest 1 gram ya, pas dia turun di 80 invest aja setengah gram. Kalau nggak yakin, pas dia turun lagi setengah gram lagi, tak usah dia sampai turun sampai di 70 baru beli 1 gram gitu. Jadi kita orang nggak bisa time market very accurate, dan saya cuma bisa suggest kayak gini, tapi tetap aja ya, ini kan analisa dari saya untuk education purpose. Mesti tambahin pakai do your own research dulu supaya bisa yakinan untuk mau masuk harga di berapa. Sepakat sekali. Jadi buat teman-teman, walaupun memang sudah mendengarkan ya berdasarkan analisa yang dihasilkan dan disampaikan oleh Pak Robi, teman-teman bisa juga menambah keyakinan untuk melakukan transaksi itu berdasarkan dengan research yang teman-teman lakukan. Jadi teman-teman bisa juga untuk mencari informasi seputar market hari ini, pergerakan emasnya seperti apa, kemudian mungkin bisa di-combine dengan informasi yang tadi sudah disampaikan melalui analisanya Pak Robi. Seperti itu. Jadi buat teman-teman, sekali lagi sebelum kita menutup perjumpaan kita atau live streaming market update kita pada hari ini, sekali lagi saya informasikan bahwa untuk harga
emas fisik JFX Gold X atau emas fisik di bursa komoditi JFX ya. Pada hari Rabu 27 Agustus 2025 saat ini berada di angka untuk harga beli berada di angka 3.388.8 US dollar per troy ounce. Kemudian untuk harga jualnya berada di angka 3.385.69 US dollar per troy ounce. Dan untuk gramasi per harga 1 gram itu untuk harga belinya berada di angka Rp1.803.655 per gram. Sedangkan untuk harga jualnya berada di Rp1.764.621 per gram. Nah, itu adalah market update dari harga emas fisik di bursa komoditi JFX pada hari Rabu ini. Tentunya pertemuan ini bukanlah live streaming terakhir karena kita akan terus menyapa dan memberikan informasi terupdate, terkini, dan terpercaya tentunya untuk Algo Plus dan juga Metal News. Jadi untuk teman-teman semua yang tidak ingin ketinggalan market update kita, tidak ingin ketinggalan info sumber kita dari Metal Go Plus, kita akan akhiri live streaming kita market update pada hari ini. Tentunya terima kasih banyak Pak Robi, terima kasih banyak untuk hari ini, terima kasih banyak juga untuk seluruh teman-teman yang sudah bergabung di live streaming market update hari Rabu ini. Jangan sampai ketinggalan untuk terus bergabung dan sajikan informasi dan menerima informasi untuk live streaming selanjutnya di hari Jumat pukul 9.30 waktu Indonesia Barat.